Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti akan membahas tentang pengertian Tuhan sebagai pencipta. Kami dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung, program studi D3 Analis Kesehatan, dengan anggota kelompok kami yaitu Gina Fitri Layani dengan nomor NPM 312004, Rislamiati Pratiwi 312009, Risma Erpiana 312012. Allah atau Rob kita semua merupakan Sang Maha Pencipta, sehingga disebut dengan Halik. Sedangkan kita adalah ciptaannya atau makhluk. Makhluknya atau ciptaannya merupakan salah satu dari sekian banyak tanda-tanda kebesarannya, sehingga kita mempercayai keberadaannya, walaupun secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya saat ini. Secara umum, makhluk Allah terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama makhluk yang bernyawa dan yang kedua makhluk yang tidak bernyawa. Contoh ciptaan Allah adalah bumi, bintang, bulan, daratan, lautan, hewan, tumbuhan, matahari, air. Matahari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan secara cuma-cuma, tetapi memiliki fungsi dalam perspektif Al-Quran, yaitu sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sumber cahaya, sebagai petunjuk waktu sholat, sebagai petunjuk atas bayang-bayang, dan sebagai perhitungan. Sedangkan menurut sains, menjelaskan bahwa matahari sebagai sumber energi cahaya terbesar bagi bumi dapat menghasilkan energinya sendiri. Langit menurut Islam sama atau samawat berarti segala yang ada di atas kita, yang berarti pula angkasa luar, yang berisi galaksi, bintang, planet, batuan, debu, dan gas yang bertebaran. Allah menciptakan langit bukan secara cuma-cuma untuk sebagai penunjang saja, tetapi langit memiliki fungsi yang dimana diletakkannya kebesaran-kebesaran Allah atas segala ciptanya yang ada di alam semesta ini, termasuk langit. Laut telah memiliki makna tersendiri dalam surat An-Nahl ayat 14, yaitu, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kamu pakai, kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya supaya kamu bersyukur. Akan tetapi manusia sekarang tidak bisa mengambil kelimpahan laut sekitar dengan kebutuhannya, melainkan dengan rasa kepentingan dia sendiri, sehingga melupakan makna dan tujuan diciptakannya laut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebesarannya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung? Kita semua pasti sepakat dengan kalimat-kalimat seperti ini. Tiada pernah ada sedikit pun Allah menciptakan semua makhluknya yang tiada bernilai guna atau sia-sia. Meskipun makhluk itu terkecil amat dan tak bisa dilihat dengan kasat mata. Demikian pula halnya dengan penciptaan gunung-gunung di hamparan alam semesta ini menurut Quran Surah An-Nahl ayat 81 yang artinya adalah, demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Kata Aknan berarti sesuatu yang dapat memberikan perlindungan dari hujan dan angin. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah menciptakan gunung sebagai pelindung pepohonan dari kencangan hembusan angin dan tofan. Mengapa Allah menciptakan hewan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan ternak yang manfaatnya sangat banyak. Hewan itu hidup berdampingan dengan manusia tanpa saling mengganggu. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5-8 yang artinya, dan hewan ternak telah diciptakannya untukmu, padahal ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan dari sebagian kamu makan dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepasannya ke tempat pengembalan, dan ia mengangkat bebanmu menuju suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia telah menciptakan kuda, bagal, keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan.
Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah An-Nahl ayat 5-8. Ayat-ayat di atas menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh manusia dari hewan ternak, mencakup sapi, domba, kambing, unta, dan sebagainya. Manfaat pertama yang bisa didapat manusia termasuk dalam firman-Nya yang berbunyi, dan hewan ternak telah diciptakan untukmu padanya. Ada bulu yang menghangatkan, maksudnya hewan ternak dapat membantu memberikan kehangatan pada manusia pada musim dingin, yaitu melalui karpet, baju penutup kepala, dan jenis-jenis pakaian lainnya yang dibuat dari kulit hewan ternak. Manfaat yang kedua bagi manusia adalah kulitnya juga tanduknya. Demikian pula manusia bisa menungganginya sebagai sarana transportasi maupun alat pertanian. Manfaat ketiga yaitu petunjuk dari ayat di atas ialah daging, lemak, dan susu. Sangat berperan penting bagi makanan manusia. Penggalan ayat selanjutnya yaitu Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui, merupakan petunjuk sangat jelas tentang sarana transportasi untuk masa depan seperti mobil, kereta, pesawat, dan satelit yang terbang meninggalkan bumi menuju planet yang jauh berterbaran di luar angkasa.